Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dari kelas T1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan barang elektronik berbasis website pada bisnis UMKM. Yang pertama adalah problem statement, deskripsi proyek. Sistem informasi yang dibuat adalah sistem informasi penjualan barang elektronik berbasis website. Sistem informasi berbasis website merupakan bentuk sistem yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan sistem informasi website ini, usaha mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Banyak perusahaan yang awalnya kecil menggunakan sistem informasi saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya dalam waktu singkat karena memanfaatkan sistem informasi dalam mengembangkan usahanya. Fungsi dari pembuatan website ini adalah untuk melakukan pemasaran atau penjualan dengan tujuan pasar global dengan menggunakan alamat website www.electronicstore.com. Sistem yang akan dikembangkan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem informasi penjualan berbasis website. Keadaan current system. Keadaan sistem yang digunakan saat ini dalam melakukan promosi penjualan adalah melalui media konvensional seperti baliho, billboard, brosur, leaflet, iklan di media cetak, radio, dan juga televisi yang menurut customer kurang efektif karena kurangnya informasi atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak pelaku UMKM. Media-media tersebut dinilai tidak interaktif, kurang dapat diperbarui setiap saat dan sulit diprediksi efektivitasnya. Cara kerja dari sistem ini melalui media website dengan cara customer mengunjungi toko online melalui situs web sehingga konsumen akan mencari barang yang akan dibeli atau barang yang ia butuhkan. Jika customer menemukan barang yang diinginkannya, langkah selanjutnya adalah customer melakukan transaksi pembayaran. Untuk transaksi pembayaran transaksi dapat dilakukan biasanya ada berbagai macam seperti transfer ke bank. Dapat juga dilakukan dengan kartu kredit dan juga dapat dibayar melalui akun PayPal. Setelah customer melakukan proses pembayaran, langkah selanjutnya adalah toko online melakukan proses verifikasi informasi transaksi yang dikirim oleh customer. Proses verifikasi ini penting yang berguna untuk mengetahui kebenaran transaksi yang dilakukan oleh customer ini. Karena jika toko online kami telah dikunjungi oleh customer, akan ada banyak transaksi pembayaran dalam proses bisnis toko online itu. Langkah selanjutnya adalah proses verifikasi dalam proses bisnis toko online adalah proses pengiriman barang ke tempat customer. Jika barang telah diterima oleh customer, proses bisnis penjualan online telah selesai mencapai siklus proses bisnis penjualan online. Kelebihan dari penggunaan sistem online yaitu target pasar bisa menjadi lebih luas, modal yang diperlukan tidaklah terlalu tinggi, menghemat waktu atau bisa dilakukan dalam waktu luang atau senggang, keuntungan yang masuk bisa lebih besar daripada keuntungan bisnis offline. Kekurangan dari penggunaan sistem online yaitu biaya awal marketing online cukup tinggi, rentan kesalahan teknis, persaingan pasar yang cukup tinggi, penyebaran internet yang belum rata, dan antara pembeli dan penjual tidak bisa bertemu secara langsung sehingga penipuan minim terjadi. Selanjutnya adalah aliran sistem informasi lama. Ini adalah tabel sistem informasi lama yang saya buat yang terdiri dari laporan penjualan barang per periode, faktur penjualan, dan daftar nama pelanggan. Entitas yang terlibat pada sistem yang saya buat adalah pelanggan, staf administrasi dan keuangan, dan pimpinan. Keterangan dan jumlah laporan dikaitkan dengan entitas-entitas. 5 laporan dicetak sebanyak 2 rangkap, lalu untuk laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan oleh administrasi dan keuangan dan juga diarsipkan oleh pimpinan. Sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh staf administrasi dan keuangan 1 rangkap, kemudian 1 rangkap ke pelanggan untuk bukti transaksi pembelian. Ini adalah diagram sistem informasi lama. Keterangannya yang terdiri dari pelanggan, staf administrasi dan keuangan, dan pimpinan. Dari pelanggan ada data barang, data pelanggan, dan data transaksi penjualan, kemudian diserahkan kepada staf administrasi dan keuangan, kemudian oleh staf administrasi dan keuangan diolah menggunakan Microsoft Excel, kemudian hasil pengolahan data transaksi penjualan berupa laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan. Selanjutnya, semua laporan tersebut diserahkan ke pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Untuk laporan penjualan, barang per periode, daftar pelanggan, dan
diarsipkan oleh pimpinan satu rangkap dan staf administrasi satu rangkap. Selanjutnya, faktur penjualan diarsipkan oleh staf administrasi dan keuangan satu rangkap, lalu diserahkan ke pelanggan satu rangkap. Kemudian diagram adalah sistem informasi baru. Terangannya, pelanggan menyerahkan data pelanggan, dan data transaksi penjualan kepada staf administrasi dan keuangan. Staf administrasi dan keuangan mengolah data pelanggan, data barang, data transaksi penjualan menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data transaksi penjualan berupa laporan penjualan per periode, data pelanggan, dan faktur penjualan. Semua laporan tersebut diserahkan ke pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan penjualan per periode dan data pelanggan diarsipkan oleh pimpinan satu rangkap dan staf administrasi dan keuangan satu rangkap. Sedangkan faktur ke penjualan diarsipkan staf administrasi dan keuangan satu rangkap, kemudian diserahkan ke pelanggan satu rangkap. Kemudian staf administrasi dan keuangan menyerahkan barang ke kurir melakukan pengolahan data pelanggan dan data barang, kemudian kurir melakukan pengiriman barang. Pelanggan menerima barang yang telah dipesan. Selanjutnya adalah diagram HIPPO. Diagram HIPPO adalah bentuk dokumentasi program yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan spesifikasi sistem kepada customer melalui proses rancangan. Pada diagram HIPPO yang saya buat ada 3, yaitu input, proses, dan output. Pada input terdiri dari data transaksi penjualan, data barang, dan data pelanggan. Proses dan yang ketiga adalah output. Output terdiri dari laporan transaksi penjualan, daftar pelanggan, daftar barang, dan faktur penjualan. Selanjutnya adalah diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram sederhana yang digunakan untuk membuat konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah rancangan. Diagram ini dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili semua. Pada diagram konteks yang saya buat ada 4 entitas, yaitu pelanggan, pemimpin, staf administrasi dan keuangan, dan kurir. Dari sistem informasi ke pelanggan ada data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan. Dari pelanggan ke sistem informasi ada faktur penjualan. Dari sistem informasi ke pemimpin ada laporan penjualan barang per periode, data penjualan. Dari dan staf administrasi dan keuangan ke sistem informasi ada laporan penjualan barang per periode, data penjualan, dan faktur penjualan. Kemudian dari sistem informasi ke staf administrasi dan keuangan ada data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan. Dari sistem informasi ke kurir ada data barang dan data pelanggan. Kemudian adalah selanjutnya diagram DFD. Diagram DFD yang pertama diagram level 0. Gambaran diagramnya seperti ini. Kemudian diagram DFD level 1 terdiri dari proses input data barang, proses input data pelanggan, proses input data transaksi penjualan. Untuk diagram DFD level 2 seperti ini. Kemudian diagram DFD level 3 untuk staf administrasi dan keuangan ada laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan. Untuk DFD untuk pimpinan ada laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan faktur penjualan. DFD untuk pelanggan ada faktur penjualan, dan DFD untuk kurir ada output data barang dan output data pelanggan. Desain output pada laporan penjualan barang per periode sendiri ada nomor, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah satuan. Desain output daftar pelanggan terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon. Dan desain faktur penjualan ada nomor, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan satuan. Relasi tabel terdiri dari 3, yaitu di sini ada 3, yaitu barang, transaksi penjualan, dan pelanggan. Pada barang terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, stok, dan ekspedisi atau kurir. Pada transaksi penjualan ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, kode barang, jumlah jual, dan ekspedisi atau kurir. Pada pelanggan ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan ekspedisi atau kurir. Pada barang ke transaksi memiliki hubungan yaitu one to many, yang artinya satu, pada barang ini dapat melakukan banyak transaksi penjualan, dan dari transaksi penjualan
ke pelanggan juga memiliki hubungan bantu money. Kemudian desain tabel barang, desain tabel pelanggan, desain transaksi penjualan, terdiri dari nama atribut, tipe, panjang, dan keterangan. Maksud dari keterangan adalah keterangan dari nama atribut. Kemudian desain input terdiri dari 3, yaitu input data barang, input data pelanggan, input data transaksi penjualan. Yang pertama, input data pelanggan terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, stok, dan ekspedisi pencarian. Kemudian ada tombol refresh, save, edit, delete, dan exit. Kemudian ada informasi data pelanggan. Pada input data transaksi penjualan ada kode transaksi, kode barang, satuan, harga satuan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, ekspedisi, jumlah jual, dan jumlah harga. Kemudian ada pencarian, ada tombol refresh, save, edit, delete, dan exit. Untuk menghitung desain proses menggunakan rumus yaitu jumlah harga sama dengan harga dikali jumlah jual. Total harga sama dengan total harga ditambah jumlah jual. Jumlah harga. Atau stok ditambah stok sama dengan stok ditambah jumlah input stok baru dikurangi jumlah jual. Analisis biaya. Ini adalah tabel analisis biaya yang saya buat, yang terdiri dari biaya pengaduan, biaya persiapan operasi, biaya proyek tersendiri terdiri dari konsultan, analisis sistem, dan penerapan sistem. Kemudian yang keempat adalah biaya operasi dan perawatan. Untuk biaya operasi dan perawatan itu dilakukan setelah 1 tahun setelah pembuatan sistem ini. Kemudian tabel analisis manfaat terdiri dari keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Perhitungan Return of Investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai 183.500.000. Dari dokumen tersebut dapat dilihat total dari manfaatnya adalah manfaat tahun ke-1 sebesar 72 juta, manfaat tahun kedua sebesar 92.500.000, manfaat tahun ketiga sebesar 117.500.000, manfaat tahun keempat sebesar 130 juta, total manfaat adalah 412 juta. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan, biaya tahun ke-0 sebesar 122.500.000, biaya tahun kedua sebesar 15.200.000, biaya tahun kedua sebesar 16 juta, biaya tahun ketiga sebesar 18.800.000, biaya tahun keempat sebesar 20.050.000. Total biaya adalah 253.500.000. Untuk menghitung ROI, kita menggunakan rumus yaitu total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Kita masukkan total manfaat dan biayanya. Total manfaat 412 juta dikurangi 253.500.000 dibagi 253.500.000 dikali 100%, maka mendapatkan hasil 62,52%. Jika hasilnya di bawah 0 maka tidak akan menguntungkan, tetapi jika di atas 0 akan menguntungkan. Berjadi sistem informasi yang saya buat ini akan menguntungkan. Sekian video dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.